Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 30 paling bawah. Kita sedikit bahas dari situ. Halaman 31 paling atas, tapi kita mulai halaman 30 paling bawah. Setengah daripada orang solehin seperti beberapa riwayat yang masyhur, yang sudah terkenal. Masyhur itu Pak Ibu sudah dikenal, orang semua tahu. Apa? Daripada hal mereka itu, kelakuan mereka itu orang soleh, daripadanya dari orang soleh, yaitu orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isya. Ini orang yang dipilih Allah. Wudu isya kawal dipakai sembahyang subuh. Orang dipilih Allah. Kelebihan kada bakal nih, kada bakal tuh, kada BAB, kada berhadas besar, kada guru. Ini kita. Masa pengarang kita berdusta? Kalau Google bisa aja berdusta. Di antaranya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu Bapak Ibu wudu isya dipakai sambil subuh. Artinya orang malam itu beribadat aja. Diberi Allah kelebihan kepada beliau. Siapa Imam Hanafi? Imam Hanafi itu muridnya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu kuat juga ibadahnya. Sampai peti mayat diletakkan di kamar beliau supaya beribadah itu semangatnya tinggi. Kalau ikan hai nafsu kada beribadah, siapkah sudah masuk ke dalam peti mayat ini? Nah, itu si din membuat dimana supaya bersemangat dalam ibadah. Kita nih akan mati. Wudu isya dipakai sembahyang subuh Imam Hanafi. Nah, dalam kitab ada. Orang pilihan Pak Ibu, orang pilihan. Orang tuh dipilih Allah. Kita kada kawa minta pilih, menghendak becalonnya. Tunganannya minta pilih. Kalau orang pilihan kada kawa, itu hak wewenang Allah. Nah, ini bedanya orang yang dipilih Allah dengan orang minta pilih. Lain. Paham gitu ya? Kalau orang itu minta pilih, capek, lelah, uyuh. Kalau orang dipilih Allah, Allah Maha tahu orang ini mampu. Itu bedanya. Kalau Allah yang memilih, Allah Maha tahu orang ini mampu. Allah memilih. Rasulullah dijadikan Allah menjadi Nabi akhir zaman karena Rasulullah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang minta pilih, gimana caranya supaya terpilih? Tidak. Hebat dipilih Allah, Pak. Hebat dipilih manusia. Jelas hebat dipilih Allah. Nah, hebatnya nah. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Nuh teriak-teriak di
di atas kapal, Bapak Ibu. Nabi Nuh teriak-teriak di atas kapal, melihat anaknya kada mau masuk kapal. Quran menceritakan, ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku naik ke atas kapal. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Quran. Ulun naik ke atas gunung supaya ulun selamat daripada banjir ini. Teriak-teriak, ada yang mau? Teriak Nabi Nuh, turun ayat, innahu laysa min ahli. No, itu bukan anakmu lagi. Bukan anakmu lagi. Innahu laysa min ahli, itu bukan anakmu lagi, hai Nabi Nuh. Itu bukan masuk di dalam keluargamu lagi. Kenapa? Innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Balain sudah. Ikam memberi beramal soleh, ini ada mau. Nah, walaupun Pak Ibuai anak Nabi, tapi belain kada masuk lagi. Nah, ini Pak Ibuai kita harus hati-hati. Walaupun turunan orang hebat, kalau belain jalannya kada masuk. Ada masuk lagi. Walaupun turunan itu kalampayan belain londet itu ada masuk. Walaupun jurid orang hebat belain jalannya ada mau, ada ketemu anu lain simpang. Simpangannya lain. Yang satu ke kanan belok kanan, yang satu belok kiri. Ketemulah. Ketemu. Ini kita ngambil berkat haul guru bangil. Malam ini kan haul, besok nanti puncaknya. Belum membawakan kitab pengakitnya, tak ada sedikit lah. Orang yang diberi petunjuk tuh pakai gue pilihan. Jangan kita mau ukur pakai akal. Bagus, kayak apa gue kan ada beguringan, darah tinggi lah. Nah, darah tinggi itu dia. Karena apa? Syekh Yasin Padang, gurunya guru Sumpul, gurunya guru Syukri, muslim dunia, punya murid kesayangan. Beliau ada punya murid kesayangan, Kiai Haji Mampus Amin, pesantren Ibnu Amin Pamangkin. Waktu datang ke Indonesia, Syekh Yasin Al-Padani, ulama besar, asli orang Padang, terkenal, punya mata rantai keilmuan, makamnya di Mampang. Datang ke Indonesia, yang dicari murid Sidin sampai Syekh Sidin diantaranya, di mana Kiai Haji Mampus Amin, Ibnu Amin Pamangkin. Orang Guru itu datang ke suatu daerah, yang dipikirkan murid kok di sini siapa? Nah itu. Dan sini mau datang karena undangan dari murid kesayangan. Sempat guru Sumpul mengaji ambil ilmu mata rantai kepada Syekh Yasin Padang. Sempat guru Sukri mengambil kepada Syekh Yasin Padang. Guru Hatim mengambil ilmu mata rantai keilmuan mata rantai ijazah kepada Syekh Yasin Padang. Rata-rata ulama-ulama besar kita di Indonesia ngambilnya kepada Syekh Yasin Padang. Lalu di dalam kitab ini Pak Ibuai, Syekh Yasin Al-Padani mengakui Ba'alawi, mengakui Ba'alawi, yaitu Alawi bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, Ahmad bin Isa, Isa bin Muhammad, Muhammad bin Ali Al-Quraidi, Ali Al-Quraidi bin Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir, Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah,
Sayyidina Ali kawin dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat. Siapa yang mengakui mata rantai silsilah ini? Yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Siapa lagi? Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Siapa lagi? Syekhuna Khalid Bangkalan. Siapa lagi? Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Siapa lagi? Syekh Zini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul. Siapa lagi? Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Siapa lagi? Kiai Haji Maimun Zubair Rembang. Siapa lagi? Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Siapa lagi? Kiai Haji Basari Al-Wisi Singosari. Siapa lagi? Kiai Hasyim Arifin Sukarejo. Di mana nih? Gitu. Jawa Tengah. Siapa lagi? Kiai Hamid Pasuruan. Siapa lagi? Kiai Hamid Jazuli Kediri. Siapa lagi? Syekh Mahfuz Tarmas. Ulama besar terkenal Indonesia. Nang kadang akui imat dan pleret. Itu jangan mengakui. Nang mendustai imat sama pleret. Gus pleret. Itu jangan mengakui aneh. Nah, kalau kita bagaimana harus membuat perbandingan, pian ikut siapa? Kalau orang munafik itu memang raja pandir. Supaya kita tahu, kita baik-baik jangan mengambil ilmu lawan orang yang raja pandir. Kita mengambil ilmu lawan orang yang punya guru. Itu tuh selamatnya. Ulun saya ulantin. Ambillah ilmu lawan guru yang punya mata rantai ilmu. Jangan mengambil ilmu lawan guru yang raja pandir. Memang zaman ini mencari guru yang raja pandir. Nah ini kita harus hati-hati. Ini ulama Indonesia. Ulun meringkas, kitab ini sudah ulun ringkas. Bahan ulun ceramah bulan Maulid kira. Kalau ada Imaduddin hadir sama Gus Pleret, ulun tebas langsung tuh. Nah, siap sudah. Supaya masyarakat kembali kita cintai para habaib. Namun membuat keraguan-keraguan ini kada jelas. Siapa gurunya Imaduddin? Siapa gurunya Gus Pleret? Orang tahu siapa gurunya Syekh Umar Al-Bantani? Syekh Syahabuddin. Syekh Syahabuddin siapa gurunya? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari siapa gurunya? Syekh Saman Al-Madani. Syekh Yasin Al-Padani siapa gurunya? Syekh Ali Al-Ghamidi. Ada begitu. Gurunya Syekh Yasin bin Al-Padani. Siapa lagi? Gurunya Syekh Khalid Bangkalan. Ayo. Ali Kasyaf. Siapa gurunya? Syekh Maimun Zubair. Syekh Yasin bin Isa Al-Padani juga. Siapa gurunya? Siapa namanya di sini? Guru sepupu Syekh Yasin Padani juga. Syekh Yasin Padani mampu juga Pak. Ternyata ulama-ulama terkenal di dunia ada lagi. Syekh Yusuf Al-Nabhani, ulama besar terkenal di dunia. Tiap malam bermimpi dengan Rasulullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ia juga mengatakan Ba'alawi itu sampai mata rantainya sampai ke Rasulullah. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, makamnya di Malang sampai sekarang jasadnya ada hancur. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Jumaah, Mufti Mesir yang alim sekarang ini. Siapa lagi? Syekh Samsuddin Asy-Syakhawi. Banyak ulama-ulama baik-baik yang mengakui bahwa Ba'alawi itu mata rantai sampai ke Rasulullah. Si Imat dan Pleret jangan mengakui. Kitabnya ada, wani ngomong. Ulun dapat dari Malaysia. Bukan ke Malaysia bang, kawanan ada. Guru Udin, enti punya kitab nih, Ba'alawi enggak? Kitab apa ini? Enggak. Anak kirim, ya. Buka ulun, alhamdulillah. Baca ulun seminggu, amat.
seminggu ya baca gini. Kayak Pak Guru cara membacanya, nanti membaca WA. Bahasa Arab. Lah nang hadir-hadirlah cari guru, nang guru punya mata rantai ilmu. Jangan mencari guru nang raja panggil. Mata rantai keilmuannya kada jelas, kebanyakannya membingungkan. Memang Allah pakai memberi petunjuk tuh berpilih orangnya. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikuti. Nah, nih dalam kitab ada tulisannya halaman 31 adalah garis bawah itu Pak Ibu. Orang-orang yang dapat petunjuk aja yang kita ikuti, yang jelas biografinya, yang jelas gurunya, yang jelas punya mata rantai keilmuannya. Pian kada ragu kalau lawan Ki Hasyim Asy'ari, pian kada ragu-ragu kalau lawan Syekhuna Khalil Bangkalan, pian kada ragu kalau lawan Syekh Tengku Umar Al-Bantani, pian kada ragu kalau lawan Syekh Zaid bin Abdul Ghani. Itu Pak Guru kita, yang jelas guru-guru mereka. Jangan terpengaruh asumsi opini. Kitab zaman abad sekian nggak ada. Bingung. Sedangkan Ubaidillah itu abad keberapa? Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang ilmu nasab hanya di abad ke-9. Masa di abad ke-9 tahu tentang abad yang ke-3 atau ke-4? Bingung. Nang dangkal ilmu bingung toh. Karena bingung Raja Dangdut 4 juga. Ini ada berguru. Kalau berguru kita minta pendapat guru kita. Kenapa maka ikut? Karena dia mendengar, menyimak, memahami sendiri, menyimpulkan, lalu ngomong, lalu ribut. Itu gara-gara Bapak Ibu ilmu mendengar dari orang yang kada jelas gurunya. Lalu ribut, nang bujur kayak ini. Kalau ada orang ngomong seperti itu, kayak ini aja. Kertas itu zaman apa? Abad berapa ada kertas? 1. Orang dahulu mengarang kitab tuh Pak Ibu, orang beheri lah. Nah, beculuk orang beheri itu. Nah, orang dulu. Nah, adakah percetakan? Orang dulu. Printer. Ada jangan? Belum kan? Fotokopian belum? Ayo. Nah, lalu Pak Ibu orang dari mulut ke mulut mendengarkan orang jadi ilmu, rekaman orang kuat, orang dahulu. Syekh Syarafuddin Al-Busiri aja di dalam mimpi didiktikan Rasulullah Qasidah Burda bangun mencatat yang kita membaca aja kadinya, apalagi di mimpi. Ayo, lemahnya daya ingat kita dibanding orang dahulu. Di mana tahunya Imam Bukhari dengan hadis Nabi, sedangkan pembukuan hadis itu di masa Imam Bukhari belum ada kitab Bukhari di Imam Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i, di zaman Imam Syafi'i belum ada hadis Bukhari. Di zaman Imam Maliki belum ada hadis Bukhari. Di zaman Imam Syafi'i belum ada hadis Bukhari. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal belum ada hadis Bukhari, belum ada pembukuan. Tapi Imam Syafi'i hafal hadis, Imam Maliki hafal hadis, Imam Syafi'i hafal hadis, Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis. Lalu Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang dihafal di otak para ulama terdahulu. Lalu dikumpulkan sendiri namanya hadis Bukhari.
Imam Bukhari mau Quran. Hadisnya dari kurang tadabur nang di otak orang. Sadang sudah. Miring ke kepala. Bapak Ibu, kalkulator zaman apa ada? Ulun dari berhitung matematika sang buah. Sebelum sembuh sebelum bulan ini jari, sebelum jari maulah kalau langsung ada kalkulator itu hanya mempermudah tetap ilmu orang dari dua. Isi kalkulator kalau bisa dihitung apa kaya nyaman itu sudah kita nang hadir maaf ulun disuruh tungguan dan dia mutai ikan nakai harus menghadapi karena kita sudah perang pemikiran, kita sudah perang urat saraf, kita sudah perang ideologi. Kita harus menghadapi nakai orang pintar. Penyampaian kita harus logika juga, tapi dalilnya kuat sudah. Orang yang pintar-pintar tuh inya logikanya aja, hafal Quran kada, hafal hadis kada, membaca kitab kada, berguru kada, di Google rajin. Nah ini kita harus hati-hati. Lihat, maka dengan petunjuk mereka itu kita ikuti. Nah, disuruh ada kita mengikuti. Bagus tuh nasihatnya luar biasa tuh Pak Ibu. Dia anak mengikuti siapa? Nah, dengan petunjuk mereka lah kita ikuti. Ulun mengikuti guru ulun aja. Nah, jelas Sidin punya guru. Dan jika lemah daripada banyak, artinya kadang kau banyak beribadah. Orang bahari ini sekuat-kuat kayak gue ibadah. Guru sekumpul aja sahatam sabiji sehari siang malam 2 kali tamat dalail. Berarti sehari siang sabiji kan siang, 1 dalail sabukuan dalail itu malam. Guru sekumpul di mana beliau itu menamatkan dalail sabijian ini siang malam juga. Mulai kita membacanya mulai Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah Alhamdulillahi ta'ala. Nah, lain juga. Imam Syafi'i sembahyang sunat sarakat sabijian Quran. Nah, makanya nang hadir bacain manakib mereka. Berarti nang kita ikuti ini ada sembarangan ulama. Dan kada ada yang membantahnya. Imam Syafi'i sabiji Quran ditamatakan di dalam 1 rakaat sembahyang, 2 rakaat sembahyang, 2 kali tamat dan sembahyang. Sebiji. Oh ya Allah, kita sejus sekali salam dede lagi makmumnya. Ternyata yang kita ikuti tidak sembarangan ulama. Lalu ini ada nama hina. Itu tanda orang tuh kada paham. Mengarasi pakai logika. Itu tanda orang tuh kada punya guru. Mau punya guru tunduk. Apabila lemah ya Bapak Ibu, maka kerjakan sedikit barang puasanya. Beramalai walaupun sedikit, kadang banyak. Ini ada masanya Bapak Ibu kita kada tapi kawalawas duduk lagi. Kita ada masanya kaina nggak bisa lama lagi berdiri. Raum menyenak guru duduk sakit guru tinggal.
berubah karena awal lagi guru mati. Jangan karena mengerjakan ibadah maka datang pada hadis, ada hadis bahwasanya orang yang banyak tidur malam itu datang pada hari kiamat fakir, miskin. Kalau fakir itu lebih parah pada miskin. Coba tuh di garis bawahi juga nang pina pangguring. Nah ini maka datang pada hadis, ada hadis bahwasanya orang yang banyak tidur malam, karena ada bangun-bangun malam beribadat 2 rakaat lah sebelum ada subuh, kada bangun-bangun mulai jam 9 turun sampai jam 9 pagi, kada puyuh lah. Ulun guru alhamdulillah bangun guru tengah malam. Bapak kami guru itu guru tuh guru pulang guru. Nah, masuk zona dalam hadis ini orang yang banyak tidur malam artinya kan ada bangun-bangun sampai 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kata banyak sedikit. Ujar Nabi apa? Datang pada hari kiamat fakir, ada membawa bekal. Ini beribadat ibadah sunat nih. Kalau ibadah wajib anggaplah kita makan seperti kita makan nasi, ada iwak, iya sudah. Nah, kada ada sayur-sayur, kada ada jus-jus, kada ada apa mungkin lah. Makan nasi putih, iwaknya ada, baju putih selamanya. Mau ada? Berselera ada? Ada. Ulut yang kada enak juga. Nah, itulah wajib. Nang sunat-sunat ini Pak Ego yang kurang tuh berkualitas ke apa namanya tuh imannya, Islamnya. Kalau yang wajib semua orang dekat mengerjakan namanya aja kewajiban, membedakan penilaian Allah kepada hamba-hambanya. Rajin kada orang milih ibadat nang sunat, itu bedaannya. Kalau yang wajib semuanya, berarti guru lebih hebat sunat daripada wajib. Bukan, kewajiban itu tetap tuh ada kewajiban, bukan perbedaannya. Inya nih rajin ke dari ibadah nang sunat. Bapak Ibu, nih ibu-ibu nih yang di belakang dinding, Bu. Orang Pinang rame itu gue makanan ke situ karena nasinya, kalau iwaknya atau karena lain kah? Rame, jadi situ makanan rame, makanan banyak orang situ makanan di situ karena nasinya kan, lawan iwaknya atau karena lain kan? Ayo Bu, jawab. Nah, yang lain mungkin situ makannya apa nyaman, rasanya nyaman, atau di situ pelayanannya cepat, atau nah itu atau bumbu-bumbunya tuh ajinomotonya 20 bungkus. Apa pelezatnya kebanyakan? Kalau semuanya kita makan nasi, semuanya kita makan iwak misalnya, tapi kenapa makan situ ramenya orang makanan di situ? Ada tuh ciri khasnya. Pasti nang sunat-sunat. Ketahuan hendak kapi yang disayangi Allah, nang sunat-sunat kerjakan. Kalau nang wajib itu memang kewajiban. Ya nang sunat-sunat itu nang ianya. Mobil itu pina larang, modifikasinya nang haram. Betul kan? Dimodif lalu larang. Sama. Maaf ibu-ibu, bibinya itu pina kelihatan kira-kira gue nang ininya kalau nang larang ada sama ibu mah. Orang bahari nang itu Pak ibu-ibu orang bahari ulun melihat ini ulun berpupur sini
Nini, mama ya juga. Wah ini lain pulang. Baru ini rancang melihat bibinya nih. Ulun melihat keluarga ulun bini ulun bapak melihat bini orang. Iyalah bu. Nah itu gayanya itu lah bahari begintas. Wah ini ada yang lucu lagi pakai kuas. Saya kuasnya dari babi ya pulang. Bulu mata badai. Apa ya? Itu terkait gue. Ilmu itu sama aja Bapak Ibu semuanya, tapi mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, sama aja kalau ilmu itu cara penyampaiannya mungkin berbeda. Ayo, jangan guring. Ada bangun 2 rakaat. Kayak fakir di akhirat. Ada banyak isi muka. Tuh hadis Nabi, dan orang yang banyak tidur menghilangkan berkah umurnya. Nah, orang yang banyak guring umurnya kurang berkah, habis guringnya. Maka itu caranya ulun guring kada guring lagi dan ketawa sorangan. Kalau kada guring bahaya dianggap orang makan kecombo. Guring juga, tapi jangan tahu banyak guring. Dan sia-sia waktunya orang banyak guring. Yang ada mudanya, nah waktu anom, orang waktu anom tuh soki bapak, mapa, waktu anom tuh kuat ibadah. Waktu anom tuh kuat mengaji. Mun sudah ulun ceramah di panti jompo. Nah, rata-rata nang hadir ulun nah di panti jompo, panti wirda, panti sosial. Bulan puasa kayaknya rata-rata. Nenek, jangan lagi memikirkan dunia nggak enak lagi. Ya nenek, pian di sini dirawat, di sini pian dipelihara, di sini pian diperhatikan. Jangan lagi memikirkan anak cucu. Apabila dia datang, kita ketemu. Apabila tidak datang, gak jadi masalah. Yang penting pian siapkan bekal akhirat. Kenapa? Dunia gede lagi. Ada kediaman ini. Paham gak kai? Ya ulun paraki. Paham gak? Ada mendaman. Nah itulah anak rajin manusia ilmu lagi. Ada masanya mimpian hadir ini kuat masih pandangan orang lagi. Nah pak guru maka pian mau guru diminta. Ambulakan hajat nama minta selesai dapat ilmu ada bapak. Ayo, mau sudah pandangan kada jelas lagi. Waktu gagah, waktu anom hendak menuntut ilmu, hendak beribadah. Kalau sudah kita makin tua, makin berkurang kerajinan Bapak Ibu. Kenapa? Banyak ibadah berduduk, banyak ibadah mulut, banyak ibadah hati yang dibanyakin. Karena fisik sudah mulai berkurang kekuatannya, ibadah hati yang dibanyakin. Banyak ingat Allah. Banyak kita membaca salawat. Hati banyak ingat Allah. Mulut banyak baca salawat. Kenapa? Sampai yang aja berduduk sudah.
Zaman banyak gurih. Sadang aja kalau bapak ibu gurih itu di jam 10 gurih kayak lagi dia. Karena jam 4 bangun. Ulun pengguring jam 11, setengah 12 kadang-kadang guring jam 12, bangun jam 4. Pian gurih anu, belum begitu kan merasa aja pian itu Tuhan, nah belum diancam. Nah itulah Bapak Ibu, ayolah hadir. Ketahui olehmu sedikit amal yang berkekalan. Nah minggu kaina ulang kita membaca manaqib sedikitlah membaca manaqib Syekh Syaroni Abdul Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Syaroni Abdul Baqi, beliau adalah yaitu Syekh Muhammad Syaroni Abdul Baqi, putra Haji Muhammad Abdan, putra Haji Muhammad Yusuf, putra Haji Muhammad Saleh, putra Haji Ahmad, putra Haji Muhammad Tahir, putra Haji Samsuddin, putra Saidah, putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu apa ya? Juliet itu apa ya? Beliau sejak kecil memiliki himmah semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu waktu mulai kecil, dan sangat serius dan tekun dalam belajar sehingga sangat disayangi oleh para gurunya. Semangatnya tinggi untuk ilmu. Jadi guru syukur menuntut ilmu itu kadang-kala sasambilan 10 akan di sini. Sasambilan 10 harus 10. Ketika masih berdomisili di kota Intan Martapura, Guru Syaroni Abdul Baqi, ia habiskan waktunya hanya untuk belajar dan beramal. Belajar beramal, belajar beramal, belajar beramal. Ini painang mau kainan jadi ini, jadi ulama nih. Ia sempat belajar kepada para ulama ternama di kota Martapura. Nah, menuntut ilmu untuk Pak Ibu lawan guru di kampung dahulu, bijuran, supaya kalau anak sekolah jauh kada berseberangan dengan pemahaman guru di kampung. Dasarnya sudah ada. Ini guru di kampung kada mau mengaji, guru yang jauh didatangkan pas baik pahaman daur. Yang jauh-jauh didatangkan untuk pas pahaman yang pak guru di kampung. Kalau kada pas, nah masalahnya di sini. Kita kadang-kadang menyepelekan guru kita nang di kampung kita, nang jauh, nang kita kaji, nang didatangkan dari guru-guru yang jauh-jauh. Ulun bukan menyindir, tapi kalau belain kayak apa? Pahamannya lain. Asal mau undang guru Sukri ya Pak Ibu mau undang penceramah di majelis ini, minta pendapat lawan guru sekumpul, minta pendapat lawan Habib Zaki Solo. Guru sekumpul kalau ada ulama-ulama besar datang, sidin hubungannya kepada Habib Anis Solo, supaya jangan tak salah mengundang. Itu maksudnya. Bapak Ibu, ini bujur harus jadi fakir dulu. Lihat guru Bangil, waktu muda beliau belajar dengan ulama-ulama ternama di Martapura. Di antaranya pamannya sendiri Kiai Haji Kasful Anwar, juga belajar ilmu dengan Qadhi Haji Muhammad Thaha, juga belajar ilmu dengan Kiai Haji Ismail Khatib di desa dalam pagar Martapura. Nggak mengaji dulu. Nah, dasarnya sudah kuat. Selanjutnya setelah dewasa dan lulus digembleng
digembleng. Apa digembleng? Dididik, dibimbing. Lulus sudah dalam gemblengan, lulus sudah dalam didikan, lalu ia bersama dengan sepupunya guru Sya'ari Arif, makamnya di Kampung Melayu, pergi menunaikan ibadah haji dan bermukim di kota Mekah sekaligus melanjutkan studinya di tanah sumber pengetahuan Islam itu. Orang bahari haji turis kada berikan bahwa wah ini musim bulan Arab. Haji turis itu kan masalah juga yang mana boleh nyetor haji berangkat bahari. Ini nyetor haji lambat duitnya terpakai. Iya. Nah kemudian berangkatlah bersama sepupunya guru Sya'ari melanjutkan studinya di sumber pengetahuan Islam itu. Nah ini yang perlu diingat, di bawah pengawasan guru sekaligus pamannya. Nah diawasi. Kenapa begitu? Supaya jangan salah mengaji. Ikam mengaji lan guru si anu di Mekah, ikam mengaji lan Habib si anu di Mekah, ikam mengaji lan guru si anu Habib si anu di Madinah. Nah itu maaflah, itu mau ilmunya kuat. Kadang menurut kita ada, apabila menurut kita maaf, kadang-kadang kita terpengaruh guru viral. Kalau bimbingan dari gurunya ini mengarahkan kepada guru yang berkualitas keilmuannya, biar kada viral, tapi keilmuannya diakui. Itu Pak Ibu kehebatan bimbingan itu ya. Kalau kita berguru viral itu kan saja ilmu viral. Kalau bimbingan dari guru itu bagaikan Pak Ibu apa tuh? Nah kayak ini ini biji Bapak Ibu, ini biji ditanam, biji ini ditanam, tumbuh, angin ini pulang, lempar, tumbuh juga. Kalau keilmuan gua kemana? Nang ditanamkan, dilemparkan. Nah, tapi jangan ini menganggaplah berarti guru viral itu ilmu lempar guru. Nah ini perumpamaan biji itu Pak Ibu kalau ditanam tumbuh, biji itu dilempar tumbuh, pohon singkong itu dibuang tumbuh, pohon singkong itu tusuk ke dalam tanah ditanam tumbuh. Kira-kira singkongnya bagaimana? Lebihan mau mengaji lawan guru nang pian dibimbing guru, ilmu pian itu hasil tempaan di tempat. Ada mudah ragu-ragu apabila pian mengaji jar orang amuntai ikut kambing tumbur. Apa ikut kambing tumbur? Nah umpat-umpatan ikut-ikutan aina ilmunya enak pas pengaruh raja dangdut kita pengaruh. Nah itu aja itu contoh ulun ngomong fakta. Kenapa kata pengaruh? Karena orang tuh kada ada bimbingan guru, lalu mulai pengaruh bidangnya lain. Masa bapak diraya sekolahnya siapa namanya jadi guru? Hebatnya guru Salani Abdan di Bangil masyhur terkenal. Kenapa? Bimbingan dari pamannya guru Kasbul Anwar. Di mana aja Pak Ibu orang tuh mendasar ilmunya tuh hasil tempaan, hasil ditanam. Akhirnya Ki Hamid Pasuruan dia menyuruh ikam buka pengajian, ikam buka pondok. Aduh ini guru Kasbul apa?
Tuan Guru Kiai Haji Saroni Abdul Bangil membuka pengajian di Bangil hanya ibadat aja. Karena perintah dari pamannya Guru Kaspol, Ikam Guru Syarani di Martapura diam. Hai Guru Syarani, ke Bangil sana. Ternyata kehebatan mata batinnya Guru Kaspol, Kiai Hamid Pasuruan didatangi para ulama Jawa Timur. Ikam hendak bertakun masalah ini, datangi Guru Syaroni Abdan di Bangil ada. Waktu itu Guru Syaroni Abdan membaca kitab. Guru-guru itu baca kitab ya Pak ya, di rumah. Nah kayak kita juga mau HP, sama ini. Anggaplah mau HP, kalau baca kitab, nah itu tuh. Datang ulama-ulama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Belum lagi bertakun, langsung jawabannya. Ini kalau masalah pian akan tanyakan, ini jawabannya. Dijawab dahulu sebelum bertanya. Oleh Guru Syaroni Abdan. Orang mata batinnya tinggi. Ibarat ibu-ibu datang anak yang berparah mendekati dia, anak minta duit nih. Sama juga mata batin mama anak tuh mama kita tuh kuat. 5.000 dijuluki kuitan hilang, kan beberapa jam datang lagi. Nah itu bagus daripada 100.000 seharian nggak ada di rumah. Itu baik-baik gemblengan ngarannya. Nah akhirnya Syekh Syaroni Abdan karena keikhlasannya mengajar dan kedalaman keilmuannya melahirkan ulama-ulama besar. Siapa di antaranya? Hasil didikan Guru Syaroni Abdan, Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani. Siapa lagi? Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan pondok pesantren di Balikpapan. Siapa lagi? Tuan Guru Kiai Haji Syukri Bonus, pimpinan pondok pesantren Majelis Taklim Sabila Anwar di Martapura. Siapa lagi? Kiai Haji Zaini Tarsyid, pimpinan pondok pesantren Salatus Salih di Tugulira. Siapa lagi? Kiai Haji Ibrahim binti Haji Muhammad Aini, Guru Ayan Rantau. Siapa lagi? Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh pondok pesantren Mursidil Amin Gambut. Siapa lagi? Kiai Haji Syafi Lokman Tulungago. Siapa lagi? Kiai Haji Abrad Dahlan, pimpinan pondok pesantren di samping Kalimantan Tengah. Siapa lagi? Kiai Haji Muhammad Safwan Johri, pimpinan pondok pesantren Sabilut Taqwa di daerah Kutai Kartanegara. Muridnya hebat-hebat, gurunya apabila murid itu hebat, pasti lahir dari guru yang hebat. Apabila gurunya hebat, belum tentu melahirkan muridnya yang hebat. Paham lah. Bila muridnya hebat, pasti gurunya hebat. Mudah-mudahan kita mengambil berkat dari manaqib Syekh Syaroni Abdan Bangil. Hajat kita dikabulkan Allah, juriat kita ada nang alim mana atas Allah. Nah mudah-mudahan semuanya kabul hajat. Dengan kita membaca manaqib, kita tak kumpul nanti dengan orang-orang saleh dan para habaib. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aqul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala nabiyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma awsil sawabana farahmani jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli mu'alla wa syubaikatul baqi', khususan ya Allah al-arbillah Syekh Syarwani Abdan Bangil wa usuli ufura'i wa li jami' dzurriyyatina wa li qarabatina ajma'in minal ulama wal awliya wasyari wassalihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asil madkhalahum waj'al jannata mathwahum ma'wahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.